Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi dan teman saya, Nama saya Vanessa Lia Haryani. kami akan mempresentasikan materi mata kuliah pajak internasional dengan materi Harmful Tax Competition, Tax Haven, Penghindaran Pajak, Base Erosion, dan Profit Shifting atau BIPS. Harmful Tax Competition. Globalisasi mendorong negara-negara, khususnya negara berkembang, untuk meningkatkan pendapatan dengan menarik investasi asing. Negara-negara berkembang sangat menyambut baik investor dari negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan anggota OECD untuk menanamkan modal mereka. Investasi ini umumnya dilakukan melalui akuisisi perusahaan, pembelian saham terbuka, atau pendirian anak perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan penyerapan tenaga kerja. Untuk menarik minat investor, negara-negara bersaing dengan menawarkan berbagai insentif, termasuk infrastruktur fisik yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dan menawarkan pajak menarik seperti tax holiday. Namun, persaingan ini dapat memicu harmful tax competition, yaitu persaingan tidak sehat di mana negara-negara menawarkan tarif pajak rendah atau tax holiday jangka panjang untuk menarik investor. Selanjutnya, harmful tax competition adalah bentuk persaingan tidak sehat antar negara untuk menarik investor sebanyak-banyaknya, seringkali melalui insentif pajak yang berlebihan. Ini dapat menyebabkan munculnya tax haven atau negara surga pajak. Tax haven menjadi tempat pelarian bagi investor asing untuk melakukan transfer pricing, di mana keuntungan dialihkan ke negara tax haven sementara kerugian diakui di negara sumber pendapatan, sehingga negara sumber kehilangan potensi pajak. Pada tahun 1998, OECD mempublikasikan laporan tentang harmful tax competition yang menguraikan kebijakan mereka terhadap tax haven. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tax haven dan harmful tax regimes. Disebutkan bahwa keduanya dapat berdampak buruk kepada aktivitas finansial, merugikan pendapatan pajak negara lain, serta mendistorsi pola perdagangan dan investasi yang pada akhirnya mengganggu sistem perpajakan secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat 3C menyebutkan bahwa tax haven adalah negara yang memberikan perlindungan pajak, sedangkan SE Dirjen Pajak Nomor SE 04/PJ.7/1993 menyebutkan bahwa kriteria tax haven adalah yang pertama, negara yang tidak memungut pajak, atau yang kedua, memungut pajak lebih rendah dari Indonesia. Sementara itu, definisi yang digunakan untuk masyarakat global adalah kriteria yang disusun oleh OECD. OECD membagi dua jenis negara, yaitu tax haven dan harmful preferential tax. Dari jenis tersebut, dinyatakan negara yang disebut tax haven country adalah yang pertama, tidak memungut pajak atau memungut pajak dengan nominal tertentu saja atau bukan persentase. Yang kedua, tidak ada atau tidak efektifnya mekanisme exchange of information. Yang ketiga, tidak adanya transparansi dalam administrasi perpajakan atau adanya kebijakan ring fencing atau perbedaan penerapan pajak untuk residen dan non-residen. Kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan investor apabila berinvestasi di negara tax haven adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan di bidang perpajakan. Yang kedua, rahasia perbankan yang ketat. Yang ketiga, kemudahan di bidang pendirian perusahaan. Melihat dari sisi kemudahan di bidang perpajakan, negara-negara tax haven dibagi menjadi 5 kategori berikut. Yang pertama, negara dengan sistem bebas pajak. Yang kedua, negara dengan sistem pajak teritorial. Yang ketiga, negara dengan sistem pajak rendah. Yang keempat, negara dengan sistem pembebanan kepada jenis pajak tertentu. Dan yang terakhir, negara dengan sistem pembebanan pajak untuk perusahaan tertentu saja. Para peneliti di bidang international taxation pada umumnya membagi negara tax haven dalam 4 kelompok. Yang pertama, classical tax haven, yaitu negara yang tidak mengenakan pajak penghasilan sama sekali. Yang kedua, tax haven, yaitu negara yang memberikan pembebasan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Yang ketiga, special tax regimes, yaitu negara yang menawarkan fasilitas pajak khusus untuk wilayah atau zona tertentu di dalam negaranya. Yang keempat, restricted tax haven,
Havens, yaitu negara ini memiliki jaringan perjanjian pajak atau treaty network yang luas dan menerapkan tarif withholding tax yang rendah untuk passive income. Selanjutnya, penghindaran pajak. Perkembangan teknologi informasi dan keterbukaan ekonomi global mendorong perusahaan, terutama perusahaan multinasional, untuk mencari keuntungan maksimal melalui efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban pajak. Kecanggihan transaksi keuangan membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau tax avoidance, terutama dengan memanfaatkan perbedaan sistem perpajakan antar negara, yaitu international tax avoidance. Selanjutnya, penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi yang pertama, penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable tax avoidance, sering disebut juga sebagai defensive tax planning. Yang kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau disebut unacceptable tax avoidance, dikenal juga sebagai aggressive tax planning. Modus penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh konglomerat atau pengusaha meliputi yang pertama, membentuk anak usaha di tax havens, digunakan untuk transfer pricing dan praktik lainnya. Yang kedua, menggunakan trust company atau jasa perusahaan asing untuk mengelola dana agar terhindar dari kewajiban pajak di Indonesia. Dan yang ketiga, mengganti nama anak usaha atau memiliki residensi di tax havens untuk memperoleh keringanan pajak. Selanjutnya, menurut buku Tolle's Offshore Service tahun 2006, ada 4 cara utama memanfaatkan tax havens untuk mengamankan dan mengelola kekayaan. Yang pertama, personal residency, yaitu untuk memindahkan domisili pribadi ke tax haven untuk mengurangi kewajiban pajak, mengingat banyak negara menggunakan pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua, trading and other business activity, yaitu mendirikan bisnis yang tidak memerlukan lokasi geografis atau banyak tenaga kerja di tax haven untuk meminimalkan pajak melalui transfer pricing. Contohnya adalah perusahaan reassuransi di Bermuda atau perusahaan reinvoicing untuk mengikis keuntungan dari yurisdiksi pajak tinggi. Selanjutnya, asset holding, memanfaatkan offshore company untuk mengelola kekayaan di luar negeri dengan mengubah kepemilikan aset menjadi entitas yang bukan residen pajak di yurisdiksi pajak tinggi. Aset tersebut tidak dikenakan pajak di wilayah tersebut. Yang keempat, financial intermediary, kegiatan jasa keuangan profesional seperti reksadana, perbankan, dan asuransi jiwa di tax haven. Dana dihimpun di yurisdiksi pajak rendah dan kemudian dipinjamkan atau diinvestasikan kembali ke yurisdiksi pajak yang lebih tinggi. Praktik ini sering dikaitkan dengan pencucian uang dan penggelapan dana. Skema penghindaran pajak melalui tax haven dan solusinya. Pertama, transfer pricing, kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik intra-perusahaan maupun antar perusahaan. International transfer pricing dapat digunakan untuk penghindaran pajak. Solusi, transfer pricing rules, memberikan kewenangan kepada negara untuk menghitung kembali penghasilan kena pajak antara wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua, ada debt capitalization, pembentukan struktur pemodalan perusahaan dengan kontribusi utang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin. Hal ini berpotensi mengalihkan pajak ke negara lain. Modusnya adalah holding company memberikan utang, bukan modal, pada anak perusahaannya. Solusi, thin capitalization rules. Negara berwenang menentukan tingkat kewajaran perbandingan utang dan modal serta membatasi jumlah biaya bunga yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Treaty shopping, cara untuk memanfaatkan manfaat tax treaty oleh pihak yang tidak berhak atas manfaat tersebut. Ini berpotensi menyebabkan manfaat tax treaty dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Solusinya, pada tahun 1977, OECD menerbitkan OECD Model Treaty dan memperkenalkan terminologi beneficial owner of income sebagai pengganti recipient of income untuk mengatasi masalah ini. Selanjutnya, Control Foreign Corporation atau CFC. Yang pertama, perusahaan di luar negeri offshore company dianggap sebagai CFC oleh suatu negara jika dikuasai oleh penduduk negara tersebut. Potensi permasalahannya adalah investor dapat menunda pemajakan penghasilan dari perusahaan di luar negeri dengan menunda pembagian dividen. Solusinya, penerapan CFC rule apabila perusahaan di luar negeri dianggap sebagai CFC.
negara asal berwenang menentukan saat perolehan penghasilan yang berasal dari CFC tersebut. Selanjutnya, mengenai Base Erosion dan Profit Shifting atau BEPS. Melihat kurang efektifnya ketentuan anti pengindaran pajak di berbagai negara, pada November tahun 2012, Menteri Keuangan negara-negara G20 sepakat meluncurkan proyek anti pengerusan basis pajak dan pengalihan laba. G20 kemudian memberikan mandat kepada OECD untuk merumuskan rekomendasi terkait hal ini. Pada Mei tahun 2013, G8 dan OECD menyatakan bahwa BEPS telah menimbulkan masalah serius pada penerimaan pajak, kedaulatan pajak, dan integritas sistem pajak global yang berdampak negatif pada investasi, jasa, kompetisi, pertumbuhan, dan pasar tenaga kerja. Penting untuk dicatat, BEPS tidak merujuk pada penggelapan pajak lintas batas atau offshore tax evasion yang bersifat ilegal. BEPS terdiri dari dua terminologi yang saling terkait. Yang pertama, base erosion, yaitu mengacu pada pengerusan baris pajak yang berdampak negatif pada penerimaan pajak domestik, kedaulatan, dan keadilan pajak. Yang kedua, profit shifting. Salah satu cara untuk menggerus basis pajak adalah melalui pengalihan laba. Menurut OECD, BEPS terkait erat dengan upaya perusahaan memanfaatkan perbedaan ketentuan pajak antar negara yang mengakibatkan berkurangnya pajak terutang atau bahkan tidak ada pemajakan sama sekali, atau double non-taxation. OECD mengakui kedaulatan setiap negara dalam merancang sistem pajaknya, namun fokus utama OECD adalah pada skema artificial yang memisahkan hubungan antara laba kena pajak dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan laba tersebut. Terdapat 3 tujuan diadakannya proyek anti-BEPS. Yang pertama, berupaya untuk mencegah dan mengurangi tergerusnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan usaha. Yang kedua, memastikan bahwa pajak dikenakan di lokasi, negara atau yurisdiksi atas ekonomi dilakukan yang memberikan kontribusi pada terbentuknya penghasilan, serta yang ketiga, untuk merumuskan ulang sistem pajak yang lebih adil. Proyek anti-BEPS dibentuk untuk menanggulangi pengindaran pajak dan menciptakan pemajakan yang adil. Proyek ini didasarkan pada 3 prinsip utama. Yang pertama, kolaborasi, bukan kompetisi. Mendorong rezim pajak internasional yang bersifat kolaboratif, bukan kompetitif antar negara. Yang kedua, pendekatan sistematis, menggunakan pendekatan sistematis, bukan ad hoc, dengan memahami keterkaitan antar norma dalam sistem pajak internasional. Yang ketiga, solusi baru, mengadopsi solusi baru untuk masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan norma pajak yang sudah ada. Tujuan utama proyek anti-BEPS bukanlah mengecilkan kedaulatan pajak suatu negara, melainkan merestorasi dan memperkuat hak pembajakan masing-masing negara. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa suatu negara dapat memajaki laba yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di wilayahnya. Selain itu, proyek anti-BEPS juga berupaya mengatasi harmful tax practice yang disebabkan oleh kompetisi pajak dan penggunaan perusahaan cangkang untuk menampung laba, serta penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Kemudian, proyek ini tidak bertujuan memaksa perubahan kebijakan pajak di tax haven, melainkan memastikan rezim pajak di negara tersebut tidak menarik investasi asing melalui aktivitas artifisial. Menurut OECD tahun 2013, terdapat 3 elemen utama yang mendasari proyek anti-BEPS. Yang pertama, elemen koherensi, yaitu standar anti-BEPS akan lebih efektif jika diimplementasikan dalam kerangka kesepahaman yang sama. Perbedaan pendekatan dapat menciptakan celah untuk praktik BEPS. Koherensi juga mencakup upaya menghubungkan standar pencegahan pemajakan berganda dengan standar pencegahan penghindaran pajak. Yang kedua, elemen substansi. BEPS erat kaitannya dengan skema artifisial yang minim substansi ekonomi, yang memungkinkan pemisahan laba kena pajak dari aktivitas yang menghasilkan laba. Oleh karena itu, diperlukan kesesuaian hak pemajakan dengan substansi ekonomi, termasuk melalui perbaikan sistem pajak internasional untuk mengimbangi model bisnis dan teknologi yang berkembang pesat. Ketiga, elemen transparansi dan kepastian. Praktik BEPS seringkali didorong oleh ketidakmampuan otorisasi pajak dalam memperoleh informasi yang komprehensif, tepat sasaran, dan tepat waktu, terutama untuk skema lintas yurisdiksi.
Untuk mengatasinya, diperlukan mekanisme pengumpulan informasi yang transparan dari wajib pajak dan otoritas pajak negara lain. Rekomendasi yang disepakati adalah menyederhanakan kewajiban kepatuhan perusahaan multinasional dan meningkatkan transparansi dalam investasi lintas yurisdiksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.